teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kita di Belanda down dan gak kemana-mana. Tapi hari ini aku ada janji sama teman aku orang Indonesia. Aku mau lunch di rumah dia dan aku sekalian mau tanya-tanya sih sebenarnya soal gimana caranya untuk dapetin scholarship di Belanda untuk warga negara Indonesia. Nah, stay tune ya. Ini dendeng balado, terus ini apa? Itu gulai cubada. Aduh, ini gepuk. Gepuk. Ya, gepuk. Oke, terus ini bebek. Lekker. Selamat makan. Nah, sekarang aku lagi di tempatnya Cuy. Ada Mbak Linda juga. Kita mau makan siang. Ini yang bikin Mbak Linda loh. Ganggu dia. Kamu dari mana sih Mbak asalnya? Aku dari Madiun tapi udah lama tinggal di Padang sih. Oh, Udah orang 15 Madiun, tahun. say. Terus ini apa? Ini kamu juga yang bikin? Itu gulai cubada. Gulai Wow. cubada itu apa sih bahasa Indonesia? Nangka. Gulai nangka. Cobain ya. Ini pasti enak banget. Ala-ala Nggak Padangan tahu sih. gitu ya. Padang. Belum dicobain. Aku bikin tadi malam itu. Wow. Mantap. Aku cobain dulu aja, kalian nanti baru cobain yang lain. Oke. Kalian kapan liburan? Sebenarnya kalau official kampus 21 rata-rata udah pada libur. Cuman kalau aku udah pada libur. Sekarang udah libur. Iya. Mulai hari ini. Oh ya? Iya 21 tuh Senin. Kalian udah pada ini ya, apa sih kayak nulis gitu ya? Iya. Disertasi. Oh ya, disertasi. Salah-salah. Kamu tinggalnya di Wageningen ya? Ngambil apa? Jurusan apa sih? Aku di kayak forest gitu mbak, kehutanan. Oh. Tapi lebih ke satwa liar, yang ngurusin harimau. Oh ya? Wow, ngurusin harimau. Kalau kamu apa S3-nya? Aku ngurusin air minum. Air minum. Ternyata tuh orang anak-anak Indonesia itu pintar-pintar loh, dia sekolah di sini terus nanti tapi kalian balik ke Indonesia atau di sini sih mau di sini? Aku balik. Balik ke Indonesia. Belinda ini di Indonesianya ini abdi negara. PNS dia. Kamu? Aku sih anaknya bebas. Asik. Jadi aku serah enggak nih. Sebenarnya kalau aku sih rencananya pokoknya abis lulus rencananya mau jadi researcher. Entah itu di sini atau kalau di sini tiba-tiba ada offer abis lulus kan nggak menutup kemungkinan. Ya sih. Tapi rata-rata kalau orang udah sekolah di Belanda terus dia dapat kerja, hidupnya udah enak, biasanya dia nggak mau balik ke Indonesia. Oh gitu. Iya nggak sih? Banyak juga sih yang balik. Iya. Banyak yang balik ya. Tapi ada nggak sih kalau misalkan gue ini kan dapat beasiswa gitu kan, jadi dibayarin sama negara, gue harus balik ke Indonesia, gue harus tanggung jawab sama Indonesia, apa yang ilmu gue dapet di Belanda gue akan implementasikan di Indonesia, kayak gitu-gitu nggak sih? Sempet kepikiran kayak gitu nggak sih, Mbak? Ada. Jadi kalau aku sama Mbak Lina itu kebetulan sama beasiswanya LPDP dan itu kan dari pemerintah tuh. Dan kita tuh kayak punya kontrak tidak tertulis ya sebenarnya, kontraknya itu untuk balik lagi ke Indonesia, untuk gitu. mengabdi di Indonesia 2N+1. Jadi misalnya kalau S2 kan 2 tahun. Berarti 2N+1 itu 2 kali 2 plus 1 5 tahun, itu dia harus mengabdi di Indonesia minimal gitu. Aku juga sebenarnya kalau Mbak Lina kan udah pasti ya, karena emang dia setelah lulus ya mau nggak mau balik karena emang udah PNS. Udah PNS, oh gitu. Tapi kalau kayak aku sebenarnya aku kan belum punya afiliasi di Indonesia. Cuman kalau aku pada prinsipnya emang bakal balik ke Indonesia. Aku nggak kepikiran mau lama di luar gitu. Jadi emang pengen ngebangun Indonesia. Cuman kan Membangun Indonesia. Bangun rumah di Indonesia maksudnya. Atau bangun rumah tangga. Untuk Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat, ini dia contoh warga Indonesia yang akan membantu membangun Indonesia. Bangun rumah tangga. Iya, tapi kayak kalau aku cari kesempatan aja lah mana yang itu. Cuman kalau mau nih, kalau misalnya di Indonesia tiba-tiba ada yang nawarin jadi dosen atau apa ya balik lah. Keren banget.
kalau misalkan ya kalian ternyata betah di Belanda, terus dapat kerjaan, terus juga gajinya gede gitu. Tapi kan dapat beasiswa kan. Terus kalian kena denda nggak sih dari pemerintah karena udah dibiayain sama pemerintah terus Sebenarnya sih mungkin enggak ya, tapi kalau aku pribadi sih itu kayak tanggung jawab moral gitu aja sih. Beban Jadi moral gitu. Kayak sih. apa ya, hidup dalam kebohongan aja. Iya sih. Kalau misalkan kita nggak, karena di awal kan kita udah komitmen nih dengan apa yang di offer dan apa yang harus kita kasih. Jadi ya masing-masing orang kan beda mengimplementasikan itu sih. Kalau aku pribadi aku lebih senang ya balik aja nanti kalau udah selesai misalkan kontraknya kita yang sesuai dengan perjanjian awal, kalau mau kerja di sini lagi ya. Iya sih. Tapi beda-beda ya tiap orang, Mbak. Kalau gue yang tadi gue bilang gue kalau dapat offer di sini itu lebih ke kalau misalnya gue tuh sebenarnya orangnya belum kepikiran kalau di industri ya. Cuman kalau misalnya abis PhD kan pasti tahapannya tuh postdoc. Nah itu kan masih kayak pendidikan juga gitu loh, Mbak, dan gak akan lama, paling juga kontraknya setahun gitu loh. Kalau untuk jangka panjang sih belum kepikiran, dan ya itu bener kata Mbak Linda ya, beban moral gitu kalau gue ya. Cuman banyak sih yang kayak kasus-kasus lain yang kayak misalnya dia kenapa nggak balik, itu katanya di Indonesia belum ada lahannya kayak gitu. Cuman mereka siap untuk dipanggil lagi. Terus kalian susah nggak sih misalkan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Belanda gitu? Kalian kan, kita kan ngeliat Indonesia secara cuaca aja beda, secara kultur aja beda. Terus kalian tiba-tiba di Belanda dengan cuaca yang ekstrim, terus juga lingkungan sekitarnya yang beda dengan Indonesia, itu gimana sih caranya? Kita susah banget ya? Aku sih enggak sih. Enggak. Soalnya aku lebih suka dingin. Aku sih enggak suka dingin. Kayak di puncak itu dingin-dingin. Aku maksudnya sama dingin itu nggak begitu suka, cuman kayaknya udah nature-nya orang Indonesia itu gampang adaptasi sih kalau menurut aku ya. Sama kayak language aja, bahasa itu orang Indonesia itu paling gampang pronunciation berbagai bahasa gitu. Jadi itu karena kita kayaknya juga karena kita udah beragam kan di Indonesia, jadi udah terbiasa misalkan kalau ke Padang bahasanya beda, ke Jakarta bahasanya beda segala macam. Terus karena beragam itu akhirnya kita menjadi orang yang adaptable banget gitu. Jadi mau dimanapun kayaknya orang Indonesia tuh kayak nggak jadi masalah gitu. Iya sih ya, iya juga. Cuma kan ada beberapa orang yang student yang baru nyampe homesick sini, ya. Homesick kangen Indonesia. Biasanya kalau 3 bulan pertama. Tapi masa-masa adaptasi pasti ada, Mbak. Iya ya. Periode 1 kalau di sini kan pakai periode tuh sistemnya, jadi 2 bulan pertama itu kalau kuliah biasanya mungkin agak susah. Karena banyak hal lah, mulai dari homesick lah, mulai dari adaptasi cuaca, adaptasi bahasa. Meskipun kita kayak dibilang IELTS-nya bagus atau hasil bahasa Inggrisnya bagus, tapi itu kan kayak by dokumen gitu loh. Jadi bukan yang Praktikal. Udah dipakai. Terus gitu. kalau di kelas itu rata-rata orang Indonesia semua atau campur dari seluruh dunia orang-orangnya? Kalau di Wageningen, terus bahasanya bahasa Inggris toh? Iya. Kalau di Wageningen itu kalau masternya kayaknya 100% bahasa Inggris master degree-nya. 100%? 100%. Tapi kalau bachelor degree-nya dulu itu masih sekitar 30-40%. Sekarang udah mulai naik ya yang pakai bahasa Inggris. Kalau bachelor degree-nya. Tapi kalau masternya udah 100% udah bahasa Inggris. Terus ya nggak ada yang sekelas orang Indonesia semua. Tapi ada nggak sih satu gitu teman gue orang Indonesia nih gitu di kelas? Kalau aku dulu pas master yang Indonesia berempat. Dulu masternya di Belanda juga? Aku di Wageningen juga. Masternya di sini itu aku berempat anak Indonesia. Satu kelasnya itu sekitar, satu kelasku tuh sekitar 80 sekian. Oh juga ya? Banyak. Karena merger antara Forest and Nature Conservation sama Biology. Wageningen banyak sih Indonesia. Wageningen komunitas Indonesianya cukup Besar. Ya? MSKD juga ya? Kamu kan MSKD Wageningen. Iya, tapi kalau Tapi lebih dibanding besar Wageningen. Wageningen tuh masih nomor 1 untuk pelajar ya. Oh. Kalau misalnya untuk Ibu-ibu gitu. mah deh.
Oh iya benar. Sekalian masak ya kalau di Den Haag. Ya, kalau kayak komunitas masyarakat Indonesia kan Den Haag ya, yang paling banyak. Tapi kalau untuk mahasiswa kayaknya Wageningen sih paling. Jadi tahun 2016-17 itu SKD tetap pernah jadi nomor 3 untuk pelajar. Itu karena waktu itu ada LPDP. Cuman kesini tuh ada kebijakan baru dari LPDP. Akhirnya Twente nggak masuk list. Cuma masuk satu jurusan dan itu jurusannya pendidikan, sedangkan Twente University ini kan lebih ke teknik ya. Nah dia tuh malah yang masuk ke list LPDP itu yang pendidikan gitu. Jadinya sekarang agak berkurang banyaknya anak bachelor. Di Wageningen juga sih sekarang agak berkurang, tapi tiap juga masih tiap banyak. Tiap universitas yang Indonesia itu PPI itu tetap ada kan, maksudnya PPI Wageningen, PPI MSKD itu beda-beda ya semuanya. Iya. Tiap PPI. Ada PPI kota, ada PPI negara, ada PPI dunia. Tapi tiap kalau misalkan PPI Wageningen berapa orang Indonesia? PPI Persatuan Pelajar Indonesia Wageningen. Kalau pengurusnya sih nggak banyak, tapi kalau anggotanya kan otomatis semua pelajar itu kan masuk. Di Wageningen itu rata-rata ya balik lagi sih. Sekarang sih udah nggak banyak ya. Sekarang tuh 1 tahun paling sekitar 50-an. Masa? Kalau dulu tuh sampai 200 1 tahun. Pernah komunitas Indonesia tuh sampai 300 sekian. Di Wageningen komunitas pelajarnya aja ya. Itu tahun 2016-2017 tuh sekitar 200-300an lah. Per tahun kan? Satu tahun. Bukan Itu beasiswa semua bukan apa? akumulasi ya mbak? Beasiswa semua. Wow. Oh ya? Rata-rata lah 95% lah. Wow. Yang bayar sendiri kayaknya sedikit. Paling yang anak-anak food gitu. Cuy, kamu udah berapa lama di Belanda total? Aku datang Oktober 2016. 4 tahun sekian bulan. Ini kalau setahun lagi udah bisa bikin paspor Belanda loh. Kalau udah 5 tahun. Oh, aku udah 5 tahun. Oh, udah lebih. Kamu udah berapa? 12 tahun ya? Aku tuh 2011 di sini terus pulang. 2011 sampai 2013 di sini terus pulang 2016 balik sini. Awal 2016. Putus jadi dia. Hah? Maksudnya ada putusnya kan? Ada putusnya. Oh, dan Februari ntar lah 5 tahun gue. Ya kan? 5 tahun Februari ntar. Kalau mau. Cuman ya ngapain? Ini ada request dari teman-teman aku yang ada di Indonesia dan juga mungkin dari ponakan-ponakan aku juga. Mereka nanya gimana sih caranya supaya dapat beasiswa untuk ke Belanda. Ya banyak traktir temen itu yang pasti. Banyak doa, banyak ngasih sesuatu sama orang tua ya. Oh itu pasti, itu pasti. Ya pasti sih. Sebenarnya. Sebenarnya kalau sekarang kalau aku mau flashback gitu, beasiswa sekarang tuh kesempatannya lebih banyak, kesempatan dapat beasiswa tuh lebih besar dibandingkan dulu ketika pas belum ada LPDP itu. LPDP itu kan ada kayaknya 2013 pertamanya kan. 2011 tuh aku ingat banget, aku tuh apply beasiswa tuh sampai mungkin ada 120-an beasiswa. 120 kali ya. Tapi nggak ada yang nyangkut cuma 1. Itu lo udah PNS belum mbak? Udah. Oh iya itu. Kalau lanjutin nanti gue nih. Soalnya dulu beasiswa itu rata-rata untuk yang udah PNS rata-rata. Kayak gue yang belum statusnya belum PNS tuh susah banget sebelum ada LPDP. Jadi ya gitu. Thanks LPDP sih. Terus? Iya, ya itu kalau dulu tuh susah banget. Dulu tuh yang mungkin yang bukan PNS ada sih yang dapat gitu ya, tapi porsinya pasti lebih banyak untuk PNS-nya. Syaratnya aja nggak bisa mbak. Kalau yang student itu bisa. Oh iya Student itu bisa, terus NFP juga bisa yang bukan PNS, tapi dia kayaknya proporsinya tetap yang 80% misalkan itu untuk tapi yang bukan fresh graduate. Tapi bukan fresh graduate. Jadi kamu harus punya pengalaman kerja 2 tahun gitu. Harus kerja dulu. Tapi kalau sekarang opsinya lebih banyak, jadi kayak misalkan orang fresh graduate itu udah bisa langsung apply beasiswa ya. Lebih gampang lah. Lebih gampang sekarang. Kalau dulu itu gue ingat minimal Lebih gampang. Iya, bukan lebih gampang ya, itu kayak itu lebih banyak kesempatan. Iya, kesempatannya lebih besar. Hmm. Itu jadi kalau gue ya gue inget dulu gue lulus S1 itu gue cari beasiswa untuk S2 itu susah, mau ke luar negeri ya. Cuman kalau dalam negeri banyak banget. Cuman untuk luar negeri itu susah karena gue tuh S1 ya dari SMA kuliah S1 lanjut S2 lanjut S3 kayak kerjanya itu
in between itu kayak cuma setahun gitu-gitu lah, yang langsung gitu. Sedangkan dulu tuh zaman gue ingat tuh S1 mau cari S2, cari beasiswa tuh ada syarat minimal kerja, ada syarat pengalaman kerja. Tahun berapa itu? Tahun 2009. Itu tuh ada syarat minimal pengalaman kerja 2 tahun, profesional apa ya, gimana lo gue baru lulus kan ya. Terus Iya banyak yang kayak gitu dulu. Iya, rata-rata kayak gitu semua. Cuma kayak Erasmus itu sebenarnya lebih open. Nah, iya, Cuman Erasmus ya. sedikit. Iya, cuma dia Nggak banyak. Kayak Stunet dulu itu Stunet itu 1 tahun tuh cuma 30. Jadi angkatan aku Stunet itu, Stunet dan NFP itu ya, 1 tahun tuh cuma 30. Jadi bayangin aja dulu tuh cuma 30 orang dari Indonesia yang ke Belanda sampai dengan tahun 2013-an yang dapat beasiswa. Ditambah Ford itu kayaknya sekitar 15-an dulu itu. Yang dapat beasiswa dari Ford Foundation. Nah, sekarang LPDP satu kota aja bisa 30 kan? 30, 40. Jadi kesempatannya lebih banyak. Kalau ditanya caranya gimana, kalau ingat dulu emang susah banget sampai akhirnya ya udah gue nggak ada kesempatan untuk keluar negeri. Waktu itu akhirnya dan gue nggak mau postpone gue ngambil S2 S3. Nah kebetulan dapat beasiswa di Indonesia, waktu itu dapat beasiswa Dikti. Udah gue ambil yang beasiswa S2, terus lanjut S3 itu dapat kesempatan ada LPDP. Tapi gue inget banget pokoknya semua persyaratan beasiswa itu yang paling utama, beasiswa ke luar negeri paling utama itu adalah syarat bahasa. Jadi siapin, ya itu nggak bisa dipungkiri ya, mau lo jago bahasa Inggris gimana pun, tapi lo nggak punya TOEFL, nggak punya IELTS. Oh iya bener ya. Itu nggak mungkin. Gue inget banget dulu teman gue itu pas gue daftar S2 itu kan gue nggak punya duit tuh karena 2 juta. 2 juta kan modalnya tuh mahal banget. Iya, 2 juta dan itu belum pasti kan. 2 juta belum pasti kita lulus gitu. Syarat bahasa. Aku inget banget teman aku waktu itu dia dapat Erasmus. Erasmus Mundus gitu. Jadi dia Forest tapi pindah-pindah gitu. 3 konsorsium ya. Pokoknya pindah-pindah beberapa universitas gitu. Terus dia bilang sama aku tuh gini, "Lin, kalau lu bisa dapat bahasanya udah dapat sertifikat bahasa, itu tuh kayak semacam pintu lu intinya bahasa Inggris. Bukan jago bahasa Inggris ya, tapi lebih tes bahasa Inggrisnya udah dapat gitu. Kayak misalkan sekarang butuhnya IELTS 6,5 misalkan. Atau TOEFL aku nggak tahu kalau TOEFL 570. sekarang udah nggak ada tuh IBC 93 ya. 93. Tapi itu beda-beda ya, tergantung jurusan sama tergantung universitas. Tapi rata-rata minimal 6,5 IELTS itu udah aman lah. IELTS 6,5 itu tapi udah aman. tergantung mbak, ada yang 6,5 terus dia ada speakingnya ya kayak di Wageningen misalnya 6,5 tapi dia speakingnya harus minimal berapa sama writing sih biasanya. Kalau di Wageningen enggak? Kalau di sini writing. Di Wageningen justru cuma speaking yang harus minimal berapa. Pokoknya intinya adalah yang pertama siapin dokumen bahasa Inggris, itu TOEFL, IELTS. Itu biasanya mereka itu kan tesnya nggak setiap hari ada gitu loh di Indonesianya. Jadi ada beberapa institusi yang ngadain tes bahasa Inggris, itu cari tahu dia jadwalnya kapan, terus rencana pendaftarannya kapan, dibikin timelinenya. Nah terus habis itu setelah ada itu, bener kata Mbak Linda, itu jadi tiket buat apply beasiswa. Nanti biasanya beasiswa tuh tahapannya beda-beda. Mungkin kan Mbak Linda punya pengalaman yang di Stunet ya. Nah Stunet kayak gimana? Beda-beda. Stunet kayak gimana? LPDP gimana? LPDP zaman kita dulu yang pertama tes administrasi biasa lah. Terus apply, terus tiba-tiba nanti kayak lu lulus apa enggak, bisa administrasi ada LGD ya. Lo ada nggak sih? Curiga, jadi ada orang dalam nih. Administrasi gue inget tuh ada LGD, jadi kayak leadership gitu. Oh iya benar-benar diskusi. Ya. Oh itu namanya LGD. Iya itu tuh. Terus habis itu di sana kayak kita dikasih satu topik, terus kita suruh komentar tentang topik itu kayak gimana lah gitu. Terus gitu. Nah kalau yang gue lihat abis LGD itu nanti ada interview ke kayak user gitu lah, expert gitu lah. Nah abis itu gue tuh ingat dulu gue ada satu temen di LGD itu kan di grup-grup gitu ya. Satu grup itu ada ya Allah pas lagi LGD gila keren banget gitu, kayak tiap ngomong dia selalu nyebutin support referensi. Iya. Ada referensinya gitu, jadi nggak cuma jadi itu yang kayak udah tapi lo tau nggak? Iya, jadi dia tuh udah jago banget, semua referensi kayaknya udah di luar kepala bla bla bla, tapi kita nggak dapet.
kayaknya nggak natural. Ya, dia nggak Mungkin. dapet. Nah, intinya gitu, kayak lu senatural mungkin pas lagi dapet beasiswa, pas lagi apply beasiswa. Soalnya gue inget banget, gue kayak dia tuh LOE udah dapet LOE itu jadi letter of acceptance. Nah, terus dia tuh dapet dari beberapa universitas yang ya udah nggak usah dipertanyakan lagi. Pas kan terus kan kita kayak saling tanya gitu di grup, dia tuh diem aja gitu, berarti oh ya udah dia nggak dapet. lulus ya. Jadi intinya beasiswa itu kadang-kadang ya benar harus natural mungkin, dan yang dilihat itu visi misi juga gitu, bukan cuma lo harus pintar. Kayak lo diingat sih ditanya ntar rencana jangka panjangnya ngapain gitu, yang kayak gitu. Kalian kalau dapat uang dari pemerintahnya itu berapa sih? Sebulan atau per tahun atau per semester atau apa? Per bulan. Per bulan. Berapa mak? Beda-beda ya? Oh, tiap negara beda. Hah? Oh ya? Tergantung wilayahnya. Kalau Di di Belanda Belanda juga beda. beda. Amsterdam ya. Amsterdam yang beda. oh per kota. Jadi di Enschede berapa, Amsterdam berapa, Groningen berapa, beda-beda. Kalau di Enschede berapa? Sebutin lah, semua orang tahu 1.300. 1.200. Ya? 200. Sebulan. Dan itu kamu udah buat bayar sewa rumah atau Udah semua. terus juga buat sehari-hari makan gitu. Oh oke. Kalau Kecuali insurance ya. Insurance dibayar. Oh iya benar. kalau Wageningen berapa? Sama. Sama juga. Sama. 1.200 juga. Oke. Kota besar biasanya mah kayak kalau misalnya tuh Sydney, kalau di sini Amsterdam. Itu berapa? Nggak tahu. Kalau Cuma Amsterdam. ada sih listnya itu sebenarnya. Oh. Jadi itu kayak semua orang udah tahu gitu. Terus Itu sebenarnya sesuai dengan kayak ini harga pasar sewa rumah yang kayak gitu. Kan di sini pasti jauh lebih murah kan daripada di Amsterdam. Amsterdam tuh 500 lebih kan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang apply beasiswa terus dapat LPDP, nggak perlu takut Pasti hidup cukup. susah ya, bisa makan kayak gini kok. Oh. Asal jangan tiap hari. tiap hari. Makan padang tiap hari. Cukup banget sih menurut aku. Cukup. Makan padang Dan tiap itu hari. lebih beasiswanya LPDP lebih tinggi sih daripada menurut aku. Student. Daripada Sunet. Iya. Makan padang tiap hari bukannya malah sehat, kolesterol. Say. Say. Kalau mau diet di sini gampang banget, say. Nggak ada mamang-mamang lewat. Itu kalau misal sewa kan misalnya kayak rumah nih di sini. Itu kalian share sama orang lain atau sendiri? Kalau aku itu share, jadi aku biaya rumah, aku sewa satu rumah, ini employee housing gitu untuk LPDP, untuk PhD atau karyawan. Habis itu di sini tuh kebetulan ada 4 kamar. Oke. Sorry, ada 5 kamar. Iya. Ada 5 kamar. Nah 5 kamar itu diisi sama yang lain, jadi sharing total pengeluaran bulan ini berapa, itu dibagi 5 kalau aku. Jadi aku nggak nyewain kamar, tapi total pengeluarannya nanti aku bagi 5. Jadi setiap bulan beda-beda, tergantung pengeluaran di bulan itu. Tapi kan kalau di sini sistemnya kan tahunan ya, tagihannya itu per tahun, sebulan tuh tiap bulan sama kan. Nanti di akhir paling kalau misalnya di akhir ada kekurangan, nanti dimintain lagi sama aku gitu. Tapi kalau misalnya ada kelebihan nanti dibagiin lagi gitu. Kalau Mbak Linda sendiri juga sharing juga? Aku ini kayak studio gitu mbak. Oh, Jadi sendiri sendiri ya. bayarnya sendiri per bulan gitu. 1.200 per bulan itu kalian bisa nabung nggak sih? Aku Apa bisa. ngepas? Bisa. Aku Bisa banget. Sampai berapa itu nabungnya? Ya, Ya. Kira-kira aja sih. Kalau aku ke pengeluaran 1 bulan itu udah sama transport segala macam mungkin sekitar 800-an ya. iya. Itu tuh udah nyaman kok, maksudnya. Ya 800 udah cukup nggak lah, mepet bukan gitu yang loh. mepet gitu. Yang 800. kayak aku weekend fry kayak gitu tiap minggu jalan-jalan. Itu 800 kok. Iya. Karena rumah aku alhamdulillah tuh gue dapat rezeki tuh rumahnya ini enak gitu, murah. Gue tuh murah. Rumahku agak mahal sih. Jadi dekat dari University Iya, of aku- Twente ya. Iya, tinggal ngesot. Tinggalnya Jadi jalan kaki nih. rumah ini gue tuh kamarnya per bulan 200 sekian. Aku 400 lebih sih yang punya aku. 300 lah maksimal banget 430 punya aku. Cuman kalau di Belanda tuh kan ada mekanisme kayak misalkan kalau penghasilannya Oh iya. rendah dia bisa dapat subsidi kan Mm-mm. untuk housing. Benar. Jadi tapi tergantung housingnya juga. Ada beberapa housing yang bisa apply subsidi, ada yang enggak.
gitu. Nah rumah ini nggak bisa subsidi, lu berarti dapat subsidi? Gue dapat subsidi 80 euro 1 bulan. Ya, sama Jadi aja berarti. jatuhnya itu sekitar 360 kamarku tuh. Ya sekitar segitulah, paling murah paling di Belanda 300. Yang semurah rumah ini tuh nggak ada, jarang sih rumah ini tuh kayak Ini murah beruntung banget aja. sih. Ini beruntung aja karena sharing. Karena harga basicnya itu tuh sebenarnya mahal. Rumah ini tuh 900. Ya, Belum sama EGW ya. Terus dibagi 5. Lo bayangin aja murah kan? ini murah juga. Tapi beda-beda kamarnya. Jadi kalau kamarnya kecil ada yang 190 tuh kamar. Ada yang kecil banget, 300. Ada yang 200. Jadi ya cukup banget lah untuk beasiswa terus hidup di sini dengan gaya Cukup hidup lah. yang Dulu Mahal yang sunat itu cuma 1.000, Mbak. Yang dari itu 970. Oh iya deh. 970 plus 30 insurance, jadi 1.000 kan. Cukup Itunya. juga kan? Cukup. Aku dulu 1.000. ada mepet juga saya. Enggak juga, menurut aku 1.000 itu kalau untuk mahasiswa sebenarnya ya Ya tergantung gaya hidup nah, mbak. Iya dan sih, gaya iya hidup. sih, bener Kalau sih. misalkan lu cuman Abis kampus lu belajar, kampus kuliah pulang kampus udah. tapi aku tuh dulu 1.000 itu masih bisa kayak jalan gitu tuh masih bisa. Liburan masih bisa kali. Bisa mbak. Liburan kayak Cuman nggak sering ya. yang cuman- gaya hidup maksud gue tuh kayak misalnya gaya hidup kongko Iya, sosialita ya, gitu ya. jadi habis pulang kuliah nongkrongnya kayak gitu-gitu kan Nah, bener-bener. kalau sekali-sekali fine lah, misalkan Iya. sebulan sekali Iya. kayak Iya. nongkrong Untuk di Amsterdam pergaulan, atau apa pergaulan gitu. gitu. bener sih. Cuman kalau misalnya tiap hari Ya, udah nggak bisa. habis juga duitnya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu mepet. Nah mungkin kalau orang yang bilang ini beasiswa kurang itu mungkin karena gaya Gaya hidupnya hidupnya. kayak gitu. Yang setiap hari Jumat malam misalnya mereka Dugem, ada party. dugem. Nah kebetulan sih kalau aku enggak, jadi ya alhamdulillah bisa nabung banyak. Dicontoh ya orang dua ini ya. Tapi Jangan jangan-jangan. habisin anggaran pemerintah. Tapi kalau jalan-jalan menurut gue misalnya ada kan yang nyinyir gitu kan, lu pakai duit pemerintah tapi lu malah jalan-jalan bukannya belajar. Menurut gue pribadi itu jalan-jalan sih ya yang kalau sewajarnya masuk akal, ya boleh-boleh aja sih karena kita butuh refreshing kali. Emang masa iya kita mau selama Dan juga budget itu juga kan kalian boleh Duit kita sendiri sendiri. nabung sendiri iya, gitu nggak sih? iya, Ada sisa berapa iya, benar. buat kita sendiri. Yang pasti kita itu dapat kayak remunerasi kita tuh 1.200 sebulan. Iya, Terserah, terserah mau pakai lu apa. mau foya-foya untuk makan semua segitu nggak apa-apa. Atau lu mau Atau bisa kirim ke Indonesia buat Iya, mama papa bisa bisa. orang Iya, tua bisa. bisa, yang penting kita ngatur aja 1.200 itu Iya. gitu. Ya, kalau jalan-jalan menurut gue fine aja. Ya nggak apa-apa sih. Menurut gua Iya nggak sih. apa-apa sih. Cuman kan ya Orang ada aja. Yang pasti harus tetap ingat aja tujuan utama kita kesini tuh ngapain, itu iya. aja. Itu dia benar. Dan kalian diharuskan lulus apa enggak sih, maksudnya kayak Iya dong. Iya lah. diharuskan lulus. Kalau seandainya nggak lulus, Nggak lulus balikin. uangnya? Iya. Oh ya? Mm-mm. Makanya nggak bisa macam-macam. Serius? Mm-mm. Nggak lulus nih? Terus habis itu? Semua biaya yang dikeluarkan termasuk Kali berapa? tuition fee. Kali kan mbak? Berapa Iya. kali gitu kan? Enggak, Gila, gua kalau baru kayaknya tahu. enggak, tapi dibalikin. Semua biaya dibalikin kayak tuition fee. Tuition fee itu kayak diwahanin tuh 15.000 setahun, 16.000. Kalau 2 tahun berarti kan kalau master ya misalnya 32.000 euro. Ditambah 144.000 kali 2 berapa tuh? Berapa? 144.000 kali 2 288.000 288. euro. Tapi gue ingat waktu itu ada beasiswa lain tuh kontraknya jadi berapa kali pengeluaran kita 144.000. suruh balikin. 14.400. Ini gimana? Pokoknya jangan deh. Pokoknya kalau misalnya Udah niat kesini beasiswa, ya harus lulus. Oh my god. Iya, Aku jangan kalau baru main-main. tahu harus balikin, Iya. gila. Karena kalau nggak kayak gitu ya orang seenaknya mbak. Iya bener sih bener. Iya. Kalau nggak kayak gitu ya orang ya udah gue yang penting berangkat aja. Iya di sini mau Iya. mau Di sini hedonisme mau gitu. hedon, mau apa, mau jadi apa kan? Ya enggak lah mbak, itu pasti balikin mbak. Mm-mm. Ya terus kalau misalnya iya juga, ya itu yang tadi kata Mbak Linda, tanggung jawab moral nggak sih? Iya sih. Kali udah ada yang bayarin. Terus Lu masa udah- nggak lulus? Iya ya ampun, apa kata dunia? Tanya aja di sini ya Iya. nggak sih? Enggak. Ya ada exemption sih kayak kan dia punya sakit atau apa itu tuh mungkin ada, tapi kalau misalkan nggak ada permasalahan apa-apa ya
Saya pernah dengar nggak sih ada kayak kalian mahasiswa gitu tapi nggak lulus sudah suruh balikin uangnya? Ada. Terus jadi pas mau apply beasiswa itu jadi benar-benar harus dipikirin kayak kesiapan secara mental itu juga penting banget. Jadi jangan kayak sekonyong-konyong, asik bahasa gue sekonyong. Lo ngerasa ih gue pinter banget nih gitu, gue berprestasi, terus kayak gue kesana pasti bisa gitu-gitu. Gak ada yang tahu say. Iya benar. Jadi jangan sombong. Iya, jadi beneran tuh harus dikontrol semua karena kan di sini sendiri jauh dari itu. Terus misalnya ada yang kayak pengalaman baru akhirnya dia kebawa sama pergaulan sini misalnya atau kayak gimana. Ya yang kayak gitu-gitulah, hati-hatinya yang kayak gitu. Ya, gue yakin semua yang dapat beasiswa itu adalah orang-orang pintar, orang-orang yang pasti mampu untuk menyelesaikan lah ya. Tapi pada akhirnya ada yang nggak selesai, itu pasti ada faktor-faktor lain. Nah itu yang bahaya, mental sih menurut gue. Nah, kita udah kenyang nih makan Padangnya, makan Sundanya. Sekarang kita mau Makan cuci Palembang. mulut. Nih, sekarang kita mau cuci mulut. Cuci mulutnya itu empek-empek guys. Ini dia bikin sendiri loh, si Cu yang bikin. Rajin. Sekarang kita cobain ya guys. Semuanya kurang pedas kayaknya. Kolaborasi. Enak. Enak. Super. Oh yang ngomong-ngomong, terima kasih ya kalian udah ada waktu untuk aku tanya-tanya. Ya, semoga juga untuk penonton semuanya bermanfaat bagi teman-teman yang mau coba kuliah di Belanda, untuk dapat beasiswanya bagaimana. Semoga bermanfaat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.